Kembali di Perempuan Bicara, tadi di segmen sebelumnya kita dengar Bu Husnul bilang kalau memang mau ada pelurusan sejarah harus ada strong leadership untuk menentukan seperti apa pelurusan sejarah itu diimplementasikan atau dieksekusi. Saya mau tanya ke Mbak Devi, bagaimana melihat solusi, sudah ada paling tidak ya pelurusan sejarah yang dikeluarkan di muka kanan? Kalau bicara strong leadership kaitannya dengan isu komunis yang kita bahas malam ini, justru leader kita dalam hal ini Pak Presiden justru sudah sangat strong. Kita lihat berapa banyak berita hoax yang mengatakan beliau adalah komunis, PKI dan sebagainya. Dan itu kalau dalam konteks teman-teman yang memang mempelajari bagaimana pola berita bohong dikeluarkan, salah satunya ada orkestrasi bagaimana menyebarkan berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Salah satu sasarannya adalah beliau. Lewat foto misalnya jelas beliau lahir tahun berapa, dipasang seakan-akan foto itu bersama tokoh-tokoh komunis dan PKI yang pada saat itu nggak mungkin beliau seperti itu. Lalu bagaimana ketika informasi-informasi tersebut dilakukan pada menit, jam yang sama persis waktunya. Jadi kita memang perlu cermat. Kalau saya melihat kita jangan kemudian masuk saja terus kepada soal komunis, tapi saya lebih tertarik hari ini adalah hari kesaktian Pancasila. Bagaimana dengan Pancasila hari ini dan kemarin? Artinya apa? Ada hal yang memang harus kita perkuat dalam konteks pemahaman kita tentang ideologi Pancasila juga. Tapi tadi Mbak Devi sebutkan adalah fakta-fakta tentang hoax yang didera oleh Pak Presiden ya, yang ternyata tidak benar. Nah, pertanyaan sekarang strong leadership seperti apa yang tadi Bu Husnul juga arahkan bahwa ini yang dibuktikan nih untuk melakukan pelurusan sejarah paling tidak. Pihak-pihak yang berusaha dengan sangat keras untuk bukan persoalan membela sejarah atau meluruskan, tapi memastikan informasi yang dengan sengaja dimaksudkan untuk merusak pikiran masyarakat agar tumbuh kebencian satu sama lain untuk sesuatu yang kita belum tahu ada atau tidak, ini yang berbahaya. Dan menurut hemat saya setuju dengan para beliau tadi, kalau boleh isunya diangkat dalam konteks yang akademik. Artinya tadi benar-benar sifatnya bukan saling menjatuhkan, bukan saling menuding, tapi berbagi bahwa ini adalah bagian dari proses yang pernah dialami oleh bangsa ini. Dan pesannya adalah bagaimana kita terus mengingatkan warga tentang bagaimana mengidentifikasi berita-berita yang belum tentu benar, yang sayangnya karena beredarnya di model-model aplikasi percakapan dan dikirimkan oleh orang-orang yang dikenal, saudara atau teman, itu membuat mereka menjadi mudah sekali percaya terhadap hal tersebut. Oke, Bu Irma sepakat dengan pelurusan sejarah sebagai salah satu jejak awal juga nih untuk meluruskan ini. Iya, saya sepakat dengan Asfi ketika dia tadi Asfi bilang bahwa ada 5 kelompok. Saya justru tertarik untuk dibentuk tim pencari fakta yang terdiri dari orang-orang yang memang tidak terlibat di dalam 5 kelompok ini gitu ya. Dengan data-data yang tadi Asfi sampaikan tadi gitu. Supaya clear ya, supaya clear. Nah, saya ingin sampaikan begini. Kalau kita kembali lagi ke saling tuduh menuduh gitu ya. Kemudian kita juga tidak berangkat dari bagaimana kita hari ini untuk menyetop semua kekerasan yang ada gitu. Ya ini akan terus berulang ya, isu ini akan terus berulang. Nah, maka kemudian yang harus dikuatkan adalah Pancasilanya. Kenapa tadi saya menitik beratkan kepada Pancasila? Indonesia ini nggak akan ada, NKRI ini tidak ada kalau tidak ada Pancasila. Kenapa? Kita bisa bayangkan berapa banyak agama di Indonesia, suku bangsa, kepulauan, kan kita ini bumi archipelago dengan suku, agama dan kepercayaan yang begitu banyak. Nah, tanpa adanya Pancasila yang turunannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, negara ini bubar. Ya, nggak ada yang namanya NKRI. Maka kemudian yang harus kita lakukan adalah memperkuat. Dulu, kenapa isu komunis ini selalu digaungkan? Selalu setiap tahun diputer filmnya, ya, yang mengerikan itu diputer. Tapi fakta-fakta sejarah yang Asfi bilang tadi ada 5 kelompok tadi itu nggak pernah diungkapkan ke publik. Jadi publik hanya tahu tentang kekerasan-kekerasan yang dari versi Orde Baru. Tapi dari 4 versi lainnya itu nggak pernah publik tahu. Nah, inilah yang sebenarnya harus diluruskan. Tapi saya sepakat dengan Bu Husnul juga tadi bahwa nggak bisa juga misalnya dari PDIP Ibu Mega ingin meluruskan, pasti ada yang curiga, ya, yang lain pasti curiga. Wah, ini
membenarkan diri sendiri misalnya seperti itu. Maka kemudian yang harus dilakukan adalah saya sepakat dengan Aspi tadi, lima kelompok ini memang harus secara secara akademis gitu harus dibuat tim pencari fakta. Oke. Tapi harus clear Oke. orang-orang yang berada di dalamnya. Oke, Saya kira itu dari Mbak saya. Asih, kita balik ke 5 kelompok tadi. 5 kelompok tadi menurut Mbak Asih mungkin di spotted siapa dalangnya dan bagaimana asal usulnya. Itu tidak mudah, pasti membutuhkan studi yang cukup lama. Iya, itu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Karena Oke. dokumen-dokumen itu kan bisa ditelusuri ya. Tapi saya mau keluar dari situ, tapi melihat pada gejala apa ini, gitu ya. Jadi sebetulnya di Indonesia betul sekali ada sebuah siklus tadi Bu Husnul sempat bilang, ganti-gantian saja. Kan Mas Yumi, PSI, PKI, HTI, itu kan beda-beda ideologi. Dan Pancasilanya terus-terusan ada. Tapi kok yang kena bisa beda-beda? Artinya sebetulnya kita tahu bahwa Soeharto sebagai representasi Orde Baru menggunakan Pancasila untuk memukul lawan politik. Dan muncullah ekstrim kanan, ekstrim kiri. Kalau dilihat seperti gerakan Usroh itu dalam penelitian Ya. LKBH UII, ikut pengajian, celana cingkrang, ditangkap masuk penjara, cuma Betul. karena ikut pengajian. PDIP waktu itu, PDI ya, gitu. Atau teman-teman yang aktif dengan aktivis buruh, karena menolong buruh, oh ini komunis, gitu. Dan PDI sebetulnya dalam konteks Orde Baru pernah menjadi korban permainan ideologi ini. Ya. Jadi maksud saya adalah kenapa kita terus-teruskan permainan ideologi ini. Misalnya tadi Perpu Ormas, kalau dia khusus untuk HTI, kenapa dia memasukkan penodaan agama yang didukung oleh HTI untuk meminta kelompok minoritas lain dibubarkan? Ini kan nggak logis dan tidak empiris. Jadi sebetulnya mau saya katakan kekuasaan selama ini di Indonesia selalu menggunakan ideologi, mempolitisasi untuk kepentingan politiknya. Jadi karena itu kita lihat korbannya jadi ganti-ganti. Jadi kalau kayak gini balik lagi ke siapa penguasanya pada saat itu dong? Nah karena itu saya sepakat dengan Bu Husnul dan juga Bu Irma, kita harus menghentikan siklus ini karena kalau enggak nanti semua anak bangsa jadi korban, ganti-gantian saja. Caranya bagaimana? Ya pakai apa yang sudah ada di Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Orang itu dinilai bukan karena bilang, tadi betul kata Bu Husnul, saya Pancasila artinya berarti saya pasti baik. Enggak. Yang dimaksud saya Pancasila itu apa? Dia menembak orang enggak secara sewenang-wenang. Dia kemudian menuduh orang melakukan hate speech gak? Gitu ya. Nah itu yang menjadi ukuran. Nah ketika ukuran-ukuran itu tindakan, maka kita lebih bisa lebih objektif dan tidak ada lagi sesama bangsa ini menjadi korban karena dipolitisasi ideologinya, apapun ideologinya. Oke, itu. perputaran ini bisa terbentuk dari diksi-diksi dan narasi-narasi tadi. Pasti. Ya kan, kekuasaan di mana-mana pasti akan leading di dalam narasi ya. Meskipun bukan berarti masyarakat tidak bisa melakukan counter narasi itu. Ya. Ya jadi kita lihat makanya narasi Orde Baru berbeda, narasi pada zaman Pak Jokowi berbeda, itu menunjukkan ya lead narasi itu ada pada kekuasaan.